Selamat pagi jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari sebelum mendengarkan firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu kami pada pagi hari ini dapat berkumpul di sini ya Tuhan untuk mendengarkan sedikit dari kebenaran firman-Mu. Mohon Tuhan berkati agar apa yang firman yang telah kami dengar ini, yang akan kami dengarkan ini agar dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mohon Tuhan berkati setiap kami, berkati untuk hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan, dan juga untuk jemaat yang mendengarkan. Berkatilah setiap kami hanya dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Raja-Raja pasal 18 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Mari kita membuka ayat Alkitab kita yang terdapat dalam 2 Raja-Raja pasal 18 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12 dengan judul perikop Hizkia Raja Yehuda. Saya akan membacanya bagi kita sekalian dan jemaat dipersilakan untuk melihatnya dalam Alkitab masing-masing. Dengan judul perikop Hizkia Raja Yehuda. Ayat yang pertama, maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Elah Raja Israel, Hizkia anak Ahaz Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, dan yang meremukkan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi berperang. Ia beruntung, ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan yang memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Dalam tahun keempat zaman Raja Hizkia, itulah tahun ketujuh zaman Hosea bin Elah Raja Israel, majulah Salmaneser Raja Asyur menyerang Samaria dan mengepungnya. Direbutlah itu sesudah lewat 3 tahun, dalam tahun ke-6 zaman Hizkia, itulah tahun ke-9 zaman Hosea Raja Israel. Direbutlah Samaria. Raja Asyur mengangkut orang Israel ke dalam pembuangan ke Asyur dan menempatkan mereka di Hila pada sungai Habor, yakni sungai negeri Gozan, dan di kota-kota orang Madai. Oleh karena mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan melanggar perjanjiannya, yakni yang diperintahkan oleh Musa hamba Tuhan, mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau melakukannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengarkan dan merenungkan dan terlebih lagi melakukannya dalam kehidupan kita sehari lepas hari. Pada pagi hari ini saya bersyukur kita semua dapat berkumpul di sini, dan juga saya bersyukur untuk pertama kalinya saya bisa berkhotbah di depan Pak Agung dan jemaat sekalian. Pada pagi hari ini saya mempunyai judul, yaitu dari 2 Raja-Raja pasal 18 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12 ini, dengan judul yaitu pemimpin yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita semua pasti tahu dan kita semua pasti akan menjadi sebuah pemimpin dalam gereja. Tapi ada seorang pendeta di Surabaya yang berinisial HL.
dia rela, dia dengan teganya memperkosa sebuah anak jemaat di gerejanya sendiri yang masih berusia 10 tahun. Nah, dia melakukannya karena dia adalah seorang pemimpin di gereja. Dia mempunyai kuasa untuk melakukannya itu. Nah, sampai pada akhirnya singkat ceritanya, sekarang di Polda di Jawa Timur, dia sudah ditahan dan dimasukkan dalam penjara dengan tuduhan dia memperkosa anak kecil yang masih di bawah umur, dan dia didekam, dia dimasukkan dalam penjara dengan estimasi dia dikurung atau di penjara itu 15 tahun. Nah, saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, kita kembali ke dalam topik kita, yaitu dengan judul perikop pemimpin yang berkenan di hadapan Tuhan. Dari cerita di atas, apakah ini yang dimaksud sebagai pemimpin yang berkenan di hadapan Tuhan, yang rela, yang dengan teganya, dengan tidak baik, dengan tidak rela dan tidak, kalau bisa dibilang tuh, yang tidak berdosanya melakukan suatu kejahatan ini? Apakah ini ciri-ciri pemimpin yang berkenan di hadapan Tuhan? Itu bisa dibilang itu tidak. Maka dari Raja Hizkia ini kita akan belajar dua kriteria pemimpin yang berkenan di hadapan Tuhan melalui Hizkia ini, Raja Hizkia, melalui dua raja-raja pasal 18 ayat pertama hingga ayat 12 tentang Hizkia, raja orang Yehuda ini. Kita akan belajar dua kriteria pemimpin yang berkenan di hadapan Tuhan. Kriteria yang pertama yaitu melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Kita bisa melihatnya dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Mari kita membacanya secara bersama-sama. Saya akan membacanya. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, dan yang meremukkan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada saat itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Nah, saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membahas kriteria yang pertama ini, melakukan yang benar di hadapan Tuhan, mari kita melihat latar belakang surat 2 Raja-Raja pasal 18 ini ditulis, yaitu bahwa 2 Raja-Raja pasal 18 ini ditulis untuk kita dapat mengetahui tentang Raja Hizkia dari kerajaan Yehuda. Karena Hizkia melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Itu bisa kita lihat dari ayat yang pertama saja, itu sudah menggambarkan ayat yang pertama dan ayat yang kedua itu bahwa dia sama, dan ayat yang ketiga itu dia melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Itu dari ayat yang pertama hingga ayat yang kedua itu merupakan silsilah ayah dan ibu dari Raja Hizkia ini sendiri dan keturunan dan suku-sukunya. Dan juga kita kembali ke dalam topik awal kita, yaitu kriteria yang pertama, yaitu melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Hizkia dalam ayat yang ketiga dan keempat ini melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan, melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Yaitu yang pertama, dalam ayat yang ketiga itu dikatakan bahwa ia melakukan yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Hizkia melakukan yang benar di hadapan Tuhan, yang seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Raja Daud adalah bapa leluhurnya dari Hizkia, yaitu dia melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Itulah yang Daud contohi dari bapa leluhurnya, bahwa dia melakukan yang benar di hadapan Tuhan, dia menjauhkan apa semuanya. Itu dapat kita lihat dalam ayat yang keempat. Dan kita masuk dalam ayat yang keempat, itu bahwa dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, dan yang merumukkan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih
membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Nah, inilah yang dilakukan oleh Raja Hizkia pada saat itu, yaitu bahwa Hizkia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan. Di sini dalam menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, dalam Alkitab versi lain, dalam terjemahan yang lain itu diartikan bahwa Hizkia menjauhkan tempat penyembahan berhala. Bukit-bukit pengorbanan itu diartikan sebagai tempat penyembah berhala yang dilakukan oleh orang-orang Israel pada zaman itu. Itulah yang Hizkia lakukan, yaitu dia menjauhkan atau dia menghancurkan tempat persembahan yang dilakukan oleh orang-orang Israel pada zaman itu. Dan yang kedua yang dilakukan Hizkia itu dia menemukan tugu-tugu berhala. Tugu-tugu berhala ini tempat-tempat tinggi, yaitu untuk orang-orang pada zaman itu untuk menyembah pada berhala-berhala yang dibuatnya. Itulah yang Hizkia lakukan pada zaman itu, yaitu dia memusnahkan atau menghancurkan atau menemukan dalam bahasa Alkitab itu tugu-tugu berhala, tugu-tugu tempat orang-orang Israel menyembah pada waktu itu. Dan yang ketiga yaitu Hizkia juga menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga. Di sini tiang-tiang berhala ini itu tempat-tempat tinggi. Tempat-tempat tinggi itu dihancurkan oleh Hizkia. Dihancurkan oleh Hizkia agar orang Israel pada zaman itu tidak lagi menyembah kepada Allah lain atau kepada berhala-berhala. Dan juga yang dilakukan Hizkia itu dia menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Ular tembaga ini yang dibuat Musa dulu itu orang Israel masih menyembah pada ular tembaga itu, padahal Allah yang seharusnya disembah itu Allah Yahweh, Allah Kristus, Allah. Kalau disebut zaman dahulu Allah Yahweh, dan kita sebut sekarang yaitu Tuhan kita Yesus Kristus itu haruslah kita sembah, bukanlah Allah lain, bukanlah seperti berhala atau pohon atau apapun yang disembah pada waktu itu bukan lagi, tapi kita sekarang menyembah Allah yang hidup. Itulah yang dilakukan oleh Hizkia. Dan ular itu yang disebut namanya disebut Nehustan. Nah, ular itu namanya yaitu Nehustan, Nehustan. Nah, di sini Nehustan, bila kita pakai logika saja sendiri, itu merupakan sebuah nama dari ular itu sendiri. Itu bila kita pakai logika itu tidak masuk. Itu berarti itu orang-orang lain yang dijadikan sebuah nama untuk ular itu sendiri. Nah, dan juga itulah yang dilakukan Hizkia, itu dia menjauhkan, menemukan dan menghancurkan, dan juga apapun yang dilakukan itu benar di hadapan Tuhan. Sehingga pada zaman itu orang Israel juga berhenti, bisa dibilang sih kalau dari ayat ini, yaitu sebab pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Dan setelah dihancurkan, tentu orang Israel tidak lagi membakar korban bagi ular itu dan juga bagi berhala-berhala yang mereka sembah. Nah, di sini juga berkenaan dengan melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Raja Hizkia melakukannya dengan sangat baik. Dia meminta pertolongan Tuhan sehingga dia dapat melakukannya semuanya itu. Berkenaan dengan melakukan yang benar di hadapan Tuhan, saya mempunyai sebuah ilustrasi. Pasti Pak Agung dan jemaat sekalian pasti sudah mengetahui bahwa tentang sebuah pelangi. Pelangi yaitu ada di saat hujan mereda dan matahari bersinar kembali, itu baru muncullah sebuah pelangi yang sangat indah. Tetapi apakah kita tahu dari manakah asal pelangi itu berada? Pelangi merupakan busur pita-pita berwarna di udara yang disebabkan oleh pantulan dan pembiasan cahaya matahari pada butir-butir air hujan. Nah,
ini merupakan sebuah cara bentuk dari pelangi, yaitu dia adanya dari hujan itu sendiri, pembiasa dari matahari itu memantul dan membiaskan sebuah cahaya yang indah. Itulah merupakan suatu terjadinya sebuah pelangi itu sendiri. Cahaya matahari yang memasuki butiran-butiran itu mengalami 2 kali pantulan, dan sekali pantulan untuk menghasilkan uraian warna-warna yang sangat indah. Demikian juga dengan hidup kita. Sebagai orang percaya pada Tuhan Yesus Kristus, kita harus menampakkan suatu perbuatan baik yang nyata, yang dapat disaksikan baik untuk orang-orang di sekitar kita, baik untuk keluarga kita, untuk orang-orang di sekitar kita, baik dan juga untuk orang-orang yang ada di luar sana. Kita harus melakukan perbuatan baik itu, yaitu melalui perkataan kita yang dapat membangun satu sama lain, dan juga melalui perbuatan yang kita lakukan setiap harinya agar dapat memancarkan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Itu merupakan sebuah contoh perbuatan yang benar di hadapan Tuhan. Nah, saudara dan jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dari ilustrasi di atas kita bisa menyimpulkan bahwa kita berbuat baik di dunia ini haruslah kita mulai dalam hal kecil, hal sekecil apapun kita harus memulainya, baik itu dalam menolong orang tua, yang sudah saya bilang tadi, menolong di sekitar kita itu jauh lebih penting sebelum kita menolong orang-orang di luar sana. Itulah yang harus kita mulai. Kita juga dapat setelah kita dari dalam lingkup kecil dalam keluarga kita sudah bisa membagikan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan di sekitar keluarga kita berdua, kita membagikannya kepada orang lain. Disitulah baru kita membagikannya dengan bentuk firman Tuhan yang kita selip-selipkan satu hingga jadinya banyak, sehingga banyak orang yang datang untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Itulah merupakan contoh perbuatan baik yang dilakukan oleh Raja Hizkia pada zaman itu. Kriteria yang kedua yang ada dalam 2 Raja-Raja pasal 18 ayat pertama hingga ayat ke-12 ini, yaitu setia kepada Tuhan, yang kita bisa melihatnya dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Yaitu dalam ayat yang ke-6 dikatakan bahwa ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti Dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi berperang. Ia beruntung, ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Di sini bisa kita lihat bahwa kesetiaan yang dilakukan oleh Hizkia, bahwa ia berpaut kepada Tuhan. Ia berpaut kepada Tuhan dan tidak menyimpang daripada mengikuti Dia. Ini merupakan sebuah contoh kesetiaan yang dilakukan oleh Raja Hizkia. Dan ia dan Raja Hizkia sendiri menuruti apa yang Tuhan telah perintahkan kepada Raja Hizkia itu sendiri. Nah, bagaimana dengan kita sekalian? Apakah kita mau seperti Raja Hizkia? Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti Tuhan itu sendiri. Dia ada di situ, D huruf besar, berarti merujuk kepada Tuhan. Dia tidak menyimpang. Raja Hizkia sendiri tidak menyimpang kepada Tuhan. Malahan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diajarkannya kepada Musa, nenek moyang terdahulunya. Nah, ini merupakan contoh sebuah bentuk kesetiaan yang dilakukan oleh Raja Hizkia itu sendiri, yang terdapat dalam ayat ke-6. Dan kita bisa melihat buah dari kesetiaan itu sendiri yang dilakukan oleh Raja Hizkia, yaitu ayat ke-7. Maka Tuhan menyertai dia kemanapun ia pergi berperang. Ia beruntung,
yang memberontak pada Raja Asyur tidak lagi takluk kepadanya. Ini merupakan buah dari kesetiaan yang dilakukan oleh Raja Hizkia itu sendiri. Tuhan akan menyertai Raja Hizkia kemanapun ia berperang. Ia beruntung, ia tidak lagi takluk kepada Raja Israel meskipun ia memberontak kepada Raja Asyur. Meskipun ia memberontak kepada Raja Asyur itu sendiri. Nah, ini merupakan contoh buah. Tuhan menyertai dia kemanapun ia pergi. Baik itu ia pergi berperang, pergi kemanakah, Tuhan pasti akan menyertai dia. Ya beruntung dia, yang memberontak pada Raja Asyur, pada pemimpin dalam kutip bukan pemimpin pada Allah, melainkan pemimpin pada manusia itu sendiri yang memberontak, tetapi ia tidak takluk kepadanya. Ini merupakan buah dari contoh kesetiaan yang dilakukan oleh Raja Hizkia itu sendiri. Apakah kita mau seperti Raja Hizkia itu sendiri? Tentunya kita semua pasti mau dong. Maka oleh karena itu, marilah saya mengajak kita semua untuk setia kepada Tuhan. Setia dalam hal kecil apapun. Dan kita membaca Alkitab, dan kita beribadah, dan kita berdoa. Barulah dalam kita mengabarkan Injil yang Tuhan sudah perintahkan kepada kita. Hendaklah kita semua manusia mengabarkan kabar baik yang Tuhan telah wahyukan dalam Alkitab itu sendiri, dalam bentuk Alkitab itu sendiri pada orang-orang yang ada di luar sana, agar mereka dapat masuk dalam rumah, dalam tempat kudus ini, dalam gereja, untuk dapat mengenal Tuhan Allah yang kita sembah, Allah yang hidup itu. Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini saya mempunyai sebuah ilustrasi yang menggambarkan sebuah contoh kesetiaan itu, setia pada Tuhan, kesetiaan yang dapat. Saya mempunyai sebuah hewan peliharaan. Pasti teman-teman semua, jemaat sekalian sudah pasti di rumahnya pasti mempunyai hewan peliharaan. Pasti ada juga yang tidak, saya tahu itu. Tapi kita semua rata-rata pasti mempunyai hewan peliharaan di rumah. Nah, hewan peliharaan ini apabila kita merawatnya dengan baik, pasti dia akan taat dan setia kepada kita. Seperti contoh, saya mempunyai hewan peliharaan anjing di rumah yang bernama Harry. Dia mempunyai, saya selalu menjaga dan merawatnya dan mengasihi dia. Menjaga, merawatnya itu dengan memberikan dia makan setiap hari, sehingga dari dia kecil sampai dia besar sekalipun, itu saya selalu menjaga dan merawatnya, sehingga pada saat dia besar dia tidak lagi nakal, tidak lagi memberontak, tapi dia setia kepada kita, pada saya yang merawatnya. Ini dari anjing kecil sekalipun. Manusia apabila kita merawat, menjaganya, bahwa anjing ini sudah tumbuh besar, itu pasti dia akan menjaga dan setia pada kita. Bila kita cermati ilustrasi ini, manusia itu digambarkan sebagai kita sendiri manusia, dan anjing itu digambarkan sebagai Tuhan. Apabila kita terus mengasihi Tuhan, kita melakukan yang baik, kita menjaga, merawatnya, maka Tuhan akan kembali menyertai, menolong, dan setia terus kepada kita. Apabila kita terus setia kepada Tuhan, dan Tuhan itulah yang dilakukan oleh anjing itu sendiri. Dia menjaga saya dan bapak, ibu saya, serta adik-adik saya dan semua keluarga yang ada dalam rumah itu dari hal-hal pencuri yang mau mencuri dalam rumah saya. Nah, dari cerita ini, dari ilustrasi di atas ini, kita bisa melihat bahwa itulah bentuk kesetiaan yang dilakukan oleh anjing itu.
Dan itu bisa kita contoh dalam kehidupan kita hari lepas hari, bahwa kita harus setia kepada Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita mau melakukannya? Kita melakukan terus setia dan melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Itu memang kedua kriteria ini sebetulnya tidak gampang dalam kita melakukannya hari lepas hari. Kita tahu itu semua pasti tidak akan mudah. Seperti orang bilang, membalikan telapak tangan itu membalikan telapak tangan itu sangat mudah. Kayak gini kan, sangat mudah. Tapi apakah melakukan yang benar di hadapan Tuhan dan setia kepada Tuhan itu merupakan sebuah hal yang gampang kita lakukan, seperti membalikan telapak tangan. Itu merupakan contoh yang tidak gampang seperti yang kita ngomong pada hari ini. Yang saya sampaikan itu tidaklah gampang. Maka dari itu saya mengajak jemaat sekalian, mari kita terus berusaha untuk memacu diri kita, agar kita menjadi pemimpin seperti Raja Hizkia itu, yang berkriteria di hadapan Tuhan, melalui perbuatannya yang baik, melakukan yang benar di hadapan Tuhan, dan setia kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan buahnya itu sangat banyak. Melakukan yang benar juga di hadapan Tuhan itu buahnya sangat banyak. Itulah yang harus kita lakukan. Tapi kita tahu itu tidaklah gampang, seperti yang saya bilang sebelumnya. Marilah kita melakukannya step by step, langkah demi langkah, satu demi satu. Kita melakukannya dengan baik, dengan penuh keyakinan dan penuh percaya diri bahwa kita pasti bisa melakukannya dengan baik. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Biarlah kita menjadi calon-calon pemimpin yang berkenan di hadapan Tuhan melalui perbuatan, tingkah laku, perkataan, dan kita harus terus setia kepada Tuhan agar buah yang kita bisa hasilkan itu merupakan buah yang baik di hadapan Tuhan sendiri, sehingga kita dapat menjadi pemimpin yang benar di hadapan Tuhan, pemimpin yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah yang kita mau inginkan bagi setiap kita, calon-calon hamba Tuhan yang diperlengkapi di sekolah STT Aletheia ini. Mari kita berdoa. Saya akan memimpin kita berdoa karena kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu kami pada pagi hari ini sudah mendengarkan sedikit dari kebenaran firman-Mu. Ajarlah kami ya Tuhan untuk menjadi pemimpin yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau itu ya Tuhan. Dalam setiap langkah dan kehidupan kami mau menjadi pemimpin yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah setiap kami ya Tuhan, agar kami dapat menjadi pemimpin yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami sudah belajar yaitu melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami mampu melakukannya ya Tuhan, dan kami menjadi kriteria pemimpin yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan juga Tuhan berkati ya Tuhan, agar kami yang mau terus setia di hadapan-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami tahu ya Tuhan, buah dari melakukan yang benar dan setia pada Tuhan ini, buahnya sangatlah besar dalam kehidupan kami, pengaruhnya Tuhan. Kami mau itu ya Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat melakukannya dengan baik ya Tuhan. Mohon Tuhan berkati setiap kami, firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini, biarlah dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami hari lepas hari, kita sekalian ya Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari. Dan juga kami dapat membagikannya bersama orang-orang yang belum percaya, dan juga orang-orang percaya akan dapat menjadi calon pemimpin yang berkenan hari lepas harinya di hadapan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus
hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini selesai menyampaikan firman Tuhan, selesai berbicara pada jemaat-jemaat sekalian. Dan kami menutupnya hanya dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Pak Abu dan jemaat sekalian. Selamat pagi.